Ya, www.moveonlineradio.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda mendengarkan kita langsung di Move Radio ya di www.moveonlineradio.com tentunya dalam program podcast Bijak Bincang bersama Jaksa. Seperti biasa yang mungkin Anda sudah tahu karena beberapa postingan di Instagram Kajari Belawan atau juga di Move Radio. Anda sudah tahu kalau kali ini kita bersama Kajari Belawan berbicara tentang podcast Bijak Bincang bersama Jaksa. Dan seperti biasa untuk hari ini Selasa 26 Agustus 2026, 2025 maksud saya tidak sendiri. Saya bersama co-host yang seperti biasa dalam podcast Kajari Belawan bersama Kak Jennifer Sylvia Theodora SH. Beliau adalah selaku jaksa fungsional yang selalu menjadi co-host saya setiap saat ketika program podcast bijak ini sendiri. Selamat pagi Kak Jennifer. Selamat pagi Bang Zaki. Baik Kak Jenny, mungkin pagi ini kita berbicara di podcast Bijak Bincang bersama Jaksa. Mungkin Kak Jenny bisa memperkenalkan dulu siapa saja tamu kita pagi hari ini dan topik apa yang pagi hari ini akan kita bahas. Oke Bang Zaki, hari ini kita punya topik intelijen kejaksaan, mata dan telinga penegakan hukum. Nah, terkait dengan topik tersebut kita juga mengundang narasumber dari seksi intelijen. Ada Kasubsi 1 Bu Rizky dan juga Kasubsi 2 Bang Ginting. Bang Ginting ya. Panggilannya Bang Ginting, tapi untuk lebih lengkapnya nanti perkenalan sendiri mungkin. Boleh. Nah baik, untuk topiknya tadi sudah disampaikan dan yang pasti selama 1 jam ke depan ini bisa mengikuti podcast kita, podcast Bijak ini Bincang bersama Jaksa di Move Radio. Dan yang juga nanti menyaksikan kita langsung dari Move Radio Official, tayangannya tentunya ya. Dan saat ini juga kita Kak Jenny juga live di Instagram Kajari Belawan. Ya, benar sekali Bang Zaki, ada di Kejari Belawan ya. Dan live di Kejari Belawan nanti Anda juga bisa bertanya dan untuk yang bertanya langsung nanti ke studio itu nanti boleh di segmen kedua. Di segmen kedua nanti kita akan buka line telepon untuk Anda bisa bertanya tentang topik yang kita bahas pagi hari ini. Kalau Kak Jenny tadi sudah memperkenalkan 2 narasumber kita, ada Kak Rizky Khairunisa selaku Kasubsi 1 Intelijen. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Rizky. Waalaikumsalam Bang Jaki. Oke, juga ada Bang Gamil Ginting SH selaku Kasubsi 2 Intelijen. Selamat pagi Bang Ginting. Selamat pagi Bang Jaki. Gemeteran ya Bang ya. Santai aja Bang Ginting. Oke, Kak Jenny siapa yang pagi ini di podcast kita yang membuka atau barangkali kita berkenalan berbicara tugas dan fungsinya, Kak Rizky atau Bang Ginting? Oke, mungkin dari Kasubsi 1 dulu kali ya Boleh, Bang silakan. ya. Boleh kepada Kak Rizky, panggilannya Kak Kiki. Oh Kak Kiki iya biar lebih ya. akrab mungkin ya, biar kita lebih nyaman kali ya. Oke, Jadi- silakan Kak Kiki. Baik, selamat pagi Sobat Bijak. Perkenalkan nama saya Rizky Khairunisha. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Subseksi 1 Intelijen pada Kejaksaan Negeri Belawan. Jadi di Intelijen Kejaksaan Negeri itu ada 2 subseksi. Ya. Pertama subseksi 1 itu yang subdirektorat yang lingkup pekerjaannya itu antara lain ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, teknologi informasi, dan produksi intelijen. Jadi cukup banyak Bang Jaki. Kemudian ada subseksi 2 yang saat ini dipimpin oleh Bang Ginting. Ginting. Nah itu ada di bidang ekonomi keuangan dan pendampingan proyek strategis seperti itu. Mungkin itu, silakan Kak Jenny. Oke, itu terkait dengan tupoksi Iya, tugas dan dari fungsi ya. bagian-bagiannya sendiri Betul. gitu ya. Jadi mungkin langsung aja kali ya Bang ya. Boleh. Kita tanyain terkait dengan, nah untuk seksi intelijen sendiri itu tugas dan fungsinya itu gimana Kak Kiki, boleh dijelasin? Jadi seksi intelijen itu seperti yang biasanya kami kenal itu dikatakan intelijen itu adalah indranya pimpinan, mata dan telinganya pimpinan. Jadi tugas utama kami adalah mengumpulkan segala informasi di direktorat yang tadi sudah saya uraikan itu secara detail setiap harinya. Nanti data dan informasi yang kami peroleh harus kami sampaikan setiap hari kepada pimpinan. Selain itu kami juga melakukan pengamanan, pendampingan dan memastikan seluruh kegiatan pimpinan
pimpinan atau user kami itu lancar setiap harinya. Nah di samping itu banyak lagi tupoksi intelijen kejaksaan, antara lain peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Itu biasanya kami ada program tahunan dengan melaksanakan jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus, kemudian ada jaksa menyapa di radio dan podcast-podcast seperti ini juga ada penerangan hukum. Seperti tahun ini kami ada melakukan penerangan hukum kepada lembaga PKK di wilayah hukum kami. Jadi kalau wilayah hukum Kejari Belawan itu ada terdiri dari 4 kecamatan. Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Deli, Bang Zaki. Jadi itu kami melakukan penerangan hukum kepada ibu-ibu PKK terkait KDRT dan perselingkuhan. Kemudian kepada organisasi nelayan juga terkait illegal fishing, maaf, agak gugup saya ketemu Bang Zaki ini. Illegal fishing. Iya, nah kemudian ada juga pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, ada pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan multimedia dan lain sebagainya. Bidang intelijen kejaksaan juga dapat melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terkait penegakan hukum. Nah, cukup banyak memang tupoksi intelijen kejaksaan ya. ini. Ada juga pengawasan multimedia. Pengawasan multimedia. Iya, karena berkenaan saya juga di intelijen. Oke, intelijen. Kak Jenny. Jadi banyak program-program yang memang Bang. Oke, gitu. tapi sebenarnya saya tertarik ketika Kak Kiki mengatakan mata dan telinganya ya. Mata dan telinganya Kajari tentunya, Belawan dalam hal ini. Tapi yang saya tanyakan seperti apa sih proses pengumpulan data? Karena sebenarnya kalau berbicara masalah intelijen kan harus mempunyai source atau juga informasi yang valid. Dalam proses itu seperti apa pihak intelijen melakukannya? Jadi bidang intelijen itu biasanya juga berkoordinasi dengan intelijen lainnya. Kami ada namanya Kominda, Komunitas Intelijen Daerah, itu ada BIN, ada kepolisian, ada dari tentara dan lain sebagainya. Nah itu kami bertukar informasi, ada grupnya, ada forumnya. Selain itu juga tim-tim intel itu setiap hari harus memperoleh data. Misalnya nih di Belawan kan sering terjadi potensi yang besar di Belawan, peredaran narkotika. Atau ada tawuran. Nah sebelum terjadi tawuran, nah kita harus sudah ada AGHT yang kita buat. Jadi perkiraan ancaman apa, gangguan apa, hambatan apa, tantangan apa yang akan terjadi kepada kejaksaan, karena kan output kami itu hanya kepada pimpinan sebenarnya dan penegakan hukum seperti itu. Nah kemudian juga ya gitu kurang lebih, dan yang paling kami lakukan setiap hari biasanya kami sebagai support system bidang lain juga. Jadi di Kejaksaan Negeri Belawan ini kan ada bidang PIDUM. PIDUM itu kan setiap hari bersidang. Jadi kalau ada perkara mereka yang ada potensi keributan, misalnya antara ormas dengan ormas berperkara, tentu kan itu ada potensi keributan. Jadi tim intel ini yang bertugas untuk melakukan deteksi dini. Jadi kami galang pihak-pihak, kedua belah pihak jangan sampai nanti persidangannya ricuh dan mengakibatkan terjadi korban lain. Jadi tim intel lah yang bertugas menggalang pihak-pihak. Jadi memang kami bekerja dalam senyap, diam, tetapi harus membuat situasi tetap kondusif gitu. Oke ya, sedikit-sedikit terbongkar ya akhirnya ya seperti itu cara kerjanya ya gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak Jenny, silakan. Terkait dengan Kominda tadi nih. Ya Kominda. Pas banget dengan pertanyaan dari Instagram Bang gitu ya. Jadi kalau bicara tentang intelijen, orang sering membandingkan intelijen Polri, TNI dan intelijen di kejaksaan. Cara kamu mungkin seperti itu ya, orang menyamakannya ya. Iya, jadi ada pertanyaan nih dari Instagram. Pertanyaannya, fungsi intelijen di kejaksaan itu sama atau berbeda dengan intelijen di institusi lain? Nah, boleh, silakan. Siapa Bang yang mau Ginting jawab? Bang atau Ginting? Kak Kiki silakan. Gantian dengan Kak Kiki atau gimana? Bang Ginting dong. Boleh. Oke, silakan Bang Ginting. Nah, kalau misalnya intelijen yang di kejaksaan ini kan kita fokus dari pembuktiannya. Nah, itu biasanya kan kita bersidang, betul kata Bu Kiki tadi. Pas persidangan itu kita harus memang AGHT-nya apa nih? Kadang-kadang kan kita lihat di media nih. Di media kita lihat kadang-kadang persidangan ricuh. Yang lagi heboh lah sekarang kan ada itu. Terus kalau misalnya dari pihak kepolisian, nah itu intelijen mereka dari penyelidikan. Nah tindak pidana umum ini kan memang di ranah kepolisian contohnya. Nah jadi intelijen itu disitulah dia berperan. Nah untuk di TNI sendiri ada atau BAIS. Nah ini berorientasi ke pertahanan negara atau ancaman. Nah itu kita
hanya sebatas memonitor. Mungkin nanti pimpinan kita ada hubungannya nih sama kasus yang kita tangani. Contohnya. Nah, kita koordinasinya ya nggak terbatas. Jadi kita sharing informasi, kita dapat informasi dari kejaksaan apa, dari mungkin teman-teman polisi atau teman-teman militer ya kita sharing informasi di situ. Oke, artinya Bang Ginting ini memang lebih mengamankan secara internal ya. Pada pokoknya semua intelijen itu pasti outputnya ke pimpinan masing-masing. Kalau ke polisian ya ke Kapolres, kalau ke kejaksaan ya ke Kajari. Tapi tujuan fokusnya itu kalau di kejaksaan lebih ke penegakan hukumnya. Kalau kepolisian ke keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Masing-masingnya seperti itu ya. Nah, kalau TNI ke pertahanan keamanan. Jadi ada fokusnya lagi. Tetapi tetap ada kolaborasi antar Komimda untuk kita pertukaran informasi. Jadi misalnya ada peredaran narkotika atau ada trafficking, itu pasti ada sampaikan ke masing-masing pihak gitu. Oke, dan saat ini sebenarnya akan makin banyak mungkin pertanyaan di segmen kedua nanti Kak Jenny. Tapi kita harus break dulu karena kita harus commercial break dulu. Dan Anda menyaksikan kita langsung dari live Instagramnya Kajari Belawan. Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Dan juga yang mendengarkan di www.moveonlineradio.com. Anda juga tetap bersama kami, nanti bisa bergabung di 0813 5235 1000. Karena nanti kita akan kembali sesaat lagi.